Inilah sosok Radmi B29, artis masa lampau yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Radmi menjadi artis pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya, saat Radmi B29 akan dimakamkan di tempat pemakaman Kalibata, banyak orang yang agak heran lantaran publik lebih mengenal Radmi B29 sebagai pelawak dan pemain film. Radmi B29 sendiri bukanlah pahlawan atau pejuang. Sementara itu, mencari riwayat hidup Radmi B29 atau Suratmi sendiri tidak mudah. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata sendiri tidak ada berkas mengenai Radmi B29. Bahan-bahan mengenai riwayat hidup Radmi B29 lebih banyak didapat dari koran-koran. Radmi B29 diketahui meninggal karena serangan jantung. Ia meninggal dunia di Makassar, Sulawesi Selatan pada 31 Desember 1977. Menurut seorang rekan, Radmi B29 hendak naik pesawat menuju Surabaya untuk merayakan tahun baru di sana. Tapi Radmi B29 jatuh pingsan kurang lebih setengah meter dari tangga pesawat dalam pelukan suaminya. Mobil yang datang untuk mengangkut Radmi B29 ternyata terlalu kecil, sehingga perlu diganti dengan mobil yang lebih besar. Radmi 29 pun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sebagai pelawak, pemain film, penyanyi keroncong, dan pesinden, Radmi B29 adalah seniman pertama yang dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalibata. Sebuah mobil jenazah diselubungi kain bendera merah putih berhenti di halaman Kalibata. Barisan seragam bergenderang dan tambakan salto mengiringi penguburan jenazah Radmi B29. Lalu mengapa Radmi B29 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tersebut? Rupanya hal itu berkat jasa Radmi B29 membela negara, sehingga ia pun dianugerahi bintang gerilya, bintang kemerdekaan 1 dan 2, dan bintang gerakan operasi militer 1. Radmi B29 pernah menjadi sersan 2 pada Laskar Wanita pimpinan Nyai Aruji Kartawinata sebagai anggota Batalion D Brigade 16 Citarum, Jawa Barat. Radmi B29 juga pernah masuk pasukan Sri Kandi di tahun 1945. Ia ikut berjuang di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Sosok perempuan kelahiran Bandung 16 Januari 1932. Awalnya dikenal sebagai seorang penyanyi lagu-lagu keroncong yang dirintis pada 1943. Pada 1947, Radmi B29 masuk perkumpulan wayang orang dan mulai merambah ke dunia film pada 1961 sebagai seorang figuran. Tak hanya itu, Radmi B29 juga masuk dunia lawak, bergabung dengan grup 3 Jenaka hingga 1976. Sebelum akhirnya ia membentuk grup lawaknya sendiri yang bertajuk Radmi CS. Dari sinilah pamor Radmi B29 sebagai seorang pelawak pun melejit. Radmi B29 juga diketahui pernah menikah sebanyak 3 kali. Suami pertama Radmi B29 bernama Idris yang meninggal dunia. Suami kedua Radmi B29 bernama Surnarno yang kemudian bercerai. Sekitar tahun 1973 Radmi B29 bertemu dengan seorang pemuda yang berusia 10 tahun lebih muda. Melansir dari Intisari, pria berondong dengan alis dan kumis tebal tersebut bernama Didi Sugandi. Radmi B29 dan Didi Sugandi bertemu dalam sebuah pengambilan film di Bandung. Ceritanya seorang supir mengantar Radmi B29 yang mendadak sakit ke ayah si sopir. Memang jodoh Radmi B29 yang katanya kemasukan roh jahat di Cibulan. Ketika opnam film Ayah 3 hari sebelumnya bisa sembuh. Sopir tersebut tidak lain adalah Didi Sugandi, suami dan ayah dari 4 orang anak. Didi Sugandi kemudian bercerai dari istrinya yang pertama untuk kemudian menikah dengan Radmi B29. 3 anak Didi Sugandi dari istri pertama lalu diambil Radmi B29 dan diasuh seperti anaknya sendiri. Di pangkuan Didi Sugandilah Radmi B29 menghembuskan nafas terakhirnya. Radmi B29 meninggal ketika hendak menuju rumah sakit. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.